Hai, halo YouTubers. Kita berjumpa kembali tentunya bersama saya di Ngahyos Channel. Seperti biasa, saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Rise. Di film ini menceritakan tentang seorang pembuat minuman keras yang bernama Rise, yang diperankan oleh seorang bintang ternama Bollywood yang sudah tidak asing lagi namanya. Ia adalah Shahrukh Khan. Diceritakan ia menjalani hidupnya yang sederhana, namun ia memiliki karakter keras dan serius dalam berbisnis. Ia membangun bisnisnya di daerah Gujarat dengan tangan kosong alias tak bermodal. Sejak kecil, memang Rais sudah terbiasa hidup keras, sampai-sampai ia bercita-cita untuk menjadi penyelundup minuman keras. Oke sob, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan pencet dulu tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Jika sudah, kita putar dulu intronya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah perkotaan yang bernama Gujarat yang sedang dilanda kekeringan. Untuk bertahan hidup, penduduk setempat mayoritas bekerja sebagai pembuat minuman keras. Meskipun pemerintah setempat sudah sering melarang memproduksi minuman haram tersebut, tapi tetap saja dijalaninya. Di kota tersebut ada seorang anak kecil yang bernama Rais yang masih berstatus sebagai seorang pelajar di bangku sekolah dasar. Ia pun tinggal hanya bersama ibunya saja. Saat Rais sedang belajar di kelas, guru dari Rais meminta untuk membacakan tulisan yang ada di papan tulis. Tetapi Rais merasa kesulitan dalam membacanya dikarenakan penglihatan Rais yang tidak normal alias mata minus. Kemudian ibunya membawa Rais ke dokter untuk memeriksa matanya dan mencari kacamata. Karena mereka orang yang serba kekurangan, akhirnya Rais gagal untuk dibelikan kacamata. Selepas itu Rais pun nekat ingin mencuri kacamata yang menempel di sebuah patung Gandhi. Aksi nekat Rais ini ditemani oleh seorang sahabatnya yang bernama Sidik. Karena ada petugas yang menjaga patung tersebut, sahabatnya lalu memanggil Rais dengan kata Baizan sebagai tanda bahaya. Akan tetapi Rais berhasil mendapatkan kacamata tersebut. Kemudian Rais pun mendatangi seorang dokter dan menunjukkan kacamata yang ia curi. Si dokter pun tertawa setelah mengetahui bahwa kacamata itu diperoleh dari patung Gandhi, dan itu hanya pranknya saja. Karena si dokter merasa kasihan melihat Rais, si dokter pun memberikan sedikit uang untuk Rais membeli kacamata. Setelah Rais memiliki kacamata, akhirnya Rais pun bisa melihat dengan jelas. Saat itu juga, Rais pun melihat mobil polisi yang menuju ke arah markas mereka. Namun Rais dengan berani menghadang mobil polisi tersebut. Kemudian Rais meniup peluit sebagai kode tanda bahaya warga di sana. Akhirnya warga yang mayoritas pembuat minuman alkohol itu bergegas menyembunyikan semua hasil produksi mereka. Alhasil, polisi pun tidak berhasil menemukan barang haram tersebut. Karena tingkah Rais yang berani menentang polisi, Rais pun dapat tampolan dari polisi. Ibunya yang berada di tempat kejadian akhirnya menyelamatkan Rais. Singkat cerita, setelah produksi minuman lokalnya gagal karena banyak membunuh orang banyak, akhirnya Rais memutuskan meminta pekerjaan untuk menjual minuman keras ke luar negeri kepada seorang bos yang bernama Jairaj. Rais dikenal sudah pintar dalam berbisnis. Rais pun meminta bayaran 3 rupiah untuk setiap botol yang ia jual. Kemudian Rais pun memulai pekerjaannya. Ia memasukkan minuman itu ke dalam tasnya, dan kemudian ia pun berhasil mengelabuhi dari razia polisi. Singkat cerita, Rais pun kini sudah menjadi dewasa yang diperankan oleh aktor ternama yang bernama Shahrukh Khan. Rais dan sahabatnya Sidik masih bekerja pada Jairaj. Mereka disuruh membebaskan minumannya yang ditahan oleh polisi Ladu Singh. Rais pun kemudian menyuap polisi tersebut sambil memukul polisi tersebut. Next, kepada Sidik, Rais memutuskan untuk memulai menjalankan bisnisnya sendiri. Rais pun kemudian mendatangi Jairaj, lalu mengungkapkan hal tersebut.
Akan tetapi, Rais malah ditertawakan oleh rekan-rekan Jairaj karena Rais tidak memiliki modal untuk usahanya tersebut. Kemudian Jairaj pun memberikan waktu selama 3 hari ke Rais dan membawa uang untuk membeli miras 1 truk darinya lalu memulai bisnisnya. Jika tidak, ancaman maut menunggunya. Kemudian Rais dan ditemani oleh sahabatnya Sidik sedang menaiki motor. Mereka berjumpa temannya yang bernama Karim yang menawarkan sebuah mobil mewah. Kebetulan Gujarat mayoritas warganya adalah umat Islam dan hari itu sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Rais pun menabrak seseorang yang sedang membawa seekor kambing. Akhirnya Rais mendapatkan ide. Rais tahu harga kambing di waktu Hari Raya di Gujarat sangat tinggi. Akhirnya Rais membawa mobil temannya ke sebuah desa lalu menukarkan dengan puluhan ekor kambing. Kemudian Rais akan menjual kambing-kambing itu ke Mumbai agar harganya berlipat ganda. Sesampai di pasar Mumbai, Rais bermaksud menjual kambingnya. Namun karena belum mendapatkan izin, pedagang di sana malah mengusirnya. Emosi Rais pun tak tertahan. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Hei, Battery. Saat perkelahian berlangsung, kemudian datanglah seorang penguasa tempat itu yang bernama Musa yang menodongkan pistol ke muka Rais. Tapi dengan cepat Rais dapat merampas pistol tersebut sebelum Rais pingsan karena pertarungan sebelumnya yang sangat melelahkan. Rais pun dihukum. Sebagai hukumannya, kambing-kambing Rais pun dipotong, kemudian dagingnya dibagikan ke jemaah yang sedang menjalani hari raya. Singkat cerita, Rais dan Sidik pun pulang menggunakan kereta sambil menikmati makanan berkat yang ia bagikan. Ternyata di dalam kereta ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka berdua. Setiba di rumah, Rais pun kedatangan orang tersebut. Rupanya orang tersebut diutus oleh Bai dari Bombay. Kemudian Rais tercengang setelah orang tersebut membuka koper yang berisikan uang. Orang tersebut menyuruh Rais untuk membunuh Musa. Akan tetapi Rais menolaknya karena Rais merasa tidak pernah ada masalah dengan Musa. Rupanya orang tersebut hanya ngeprank nih sob. Orang itu bernama Nawat alias keluarga dekat Musa. Uang tersebut diberikan oleh Musa untuk semua kambingnya yang telah disembelihnya. Singkat cerita, utusan Jairaj pun datang untuk mengingatkan Rais bahwa waktu yang ditentukan selama 3 hari pun telah habis. Rais pun kemudian menunjukkan uang sekopernya itu. Next, saat Rais dan teman-temannya sedang bermain bola kasti, Rais dengan sengaja memukul bola itu ke arah rumah pujaan hatinya agar bisa masuk dan melihatnya. Akhirnya mereka berdua pun berjumpa. Kita simpan dulu alur asmara mereka ya sob. Lalu Sing yang bernama asli Majmuda, ia pun memusnahkan botol miras yang mereka dapatkan dari para pengedar kelas kakap. Jairaj pun marah setelah tahu mirasnya dimusnahkan. Rais pun mulai khawatir nih sob terhadap barangnya yang bisa bernasib seperti Jairaj. Majmuda pun menyuruh Rais untuk berhenti dalam berbisnis miras. Tapi Rais tidak mendengarkan peringatan Majmuda karena Rais sudah kepalang tanggung menjalani usaha haramnya tersebut. Lanjut cerita, ternyata Majmuda mengetahui bahwa truk miras kiriman untuk Rais akan datang besok. Rais pun tidak tinggal diam. Rais pun cepat menyusun strategi agar minumannya bebas dan tidak ditangkap polisi. Miras pun dikirim. Namun sebelum sampai ke Gujarat, miras itu pun sudah Rais bagi ke dalam 4 mobil. Kemudian truk yang sudah ditargetkan polisi hanya ada segelas teh dan miras pun aman. Pada suatu hari Rais pun sedang asik bermain layang-layang.
Tiba-tiba Jairaj pun datang menghampirinya. Jairaj yang sedang kesulitan dalam bisnisnya karena tanpa Rais. Akhirnya Jairaj pun meminta Rais untuk membantu dan menolongnya. Tetapi kali ini Rais membalikkan keadaan. Dia akan membantunya, tetapi dengan syarat Rais harus menjadi ketua dalam sindikat ini dan memberi waktu 3 minggu tentang penawarannya. Sedikit kita kembali ke cerita asmara cinta Rais nih sob. Akhirnya Rais pun sedang bahagia karena Rais pun menikah dengan pujaan hatinya. Kemudian kita kembali ke Majmuda yang merazia serta memblokir jalan darat agar truk miras milik Rais tidak bisa masuk. Namun Rais dengan akal cerdiknya, Rais melewati jalur laut menggunakan kapal air untuk mengangkut semua mirasnya, dibantu dengan seorang penguasa laut bernama Hamla. Akhirnya semua mirasnya bisa lolos masuk ke Gujarat. Dalam sebuah acara perayaan, Rais sedang ditinting oleh seorang penembak jitu. Namun keadaan malah berbalik, malah si penembak tersebut diburu oleh Rais. Akhirnya si penembak itu pun tewas. Kemudian Majmuda mendatangi Rais yang sedang bermain karambol karena terlibat kasus pembunuhan si penembak jitu yang bernama Salim. Kemudian Musa pun membantu Rais dengan mengirim seseorang yang bernama Raju yang mengaku membunuh si penembak tersebut. Kembali lagi nih kita ke pujaan hati Rais. Rais pun mendapatkan kejutan dari istrinya kalau istrinya sedang mengandung anak dari Rais. Kemudian tiba-tiba ada Musa menelpon Rais. Musa memberitahukan bahwa Jairaj lah yang menyuruh si penembak itu untuk membunuhnya. Kemudian di sebuah pesta Rais menemui Jairaj beserta anak buahnya yang sedang berkumpul. Rais pun balas dendam, kemudian perkelahian dan pertempuran pun terjadi. Dari pertempuran itu hanya tersisa Jairaj sambil meneteskan air mata karena mengingat masa kecilnya yang pernah bekerja bersama Jairaj. Akhirnya Rais pun menembakkan pistolnya dan Jairaj pun tewas. Kemudian Majmuda pun pindah tugas nih sob. 1 tahun kemudian bisnis Rais pun semakin maju dan gemilang karena tidak ada gangguan lagi dari polisi maupun saingannya. Semua polisi, pemerintah dan menteri ia suap. Sampai-sampai warga Gujarat pun senang dan mengidolakan Rais karena selalu mendapatkan perhatian dan bantuannya. Kemudian Majmuda pun mendapatkan undangan dari Rais dalam acara khitanan anak Rais. Dalam perayaan anaknya, Rais berkumpul bersama para petinggi di sana. Seorang calon wali kota yang bernama Pasya jadi sekutu juga. Tamla si penguasa lautan juga ikut hadir, dan seorang kontraktor yang ditunjuk menteri meminta untuk membebaskan lahan pun hadir. Majmuda pun tidak kehilangan akal untuk menghentikan Rais. Meskipun berbeda wilayah, ia tetap mencoba menangkapnya. Dan Tamla pun akhirnya orang pertama yang tertangkap karena Majmuda berada di wilayahnya. Rais pun kembali meminta bantuan menteri untuk memindahkan lagi tugas dari seorang Majmuda. Kali ini Majmuda dipindahkan tugasnya di ruang kontrol yang hanya mengurus kertas. Namun rupanya dia bisa menyadap semua telepon yang masuk. Lalu seorang calon wali kota bernama Pasya meminta Rais menghentikan jalur mirasnya karena itu daerah di mana dia berada dan juga jalan politik menuju kemenangannya. Tentu saja hal ini bisa membuat bisnis Rais hancur. Lalu Rais pun mengancam membunuhnya jika melakukan hal ini. Akan tetapi orasi Pasya akan tetap dilakukan. Rais pun akhirnya kehilangan kesabaran dan pertempuran pun terjadi.
Media pun memaksa menteri untuk memenjarakan Raes. Menteri menjanjikan jika Raes dipenjara tak akan lama dan diberikan fasilitas yang nyaman, sehingga bisnis Raes bisa tetap berjalan. Raes pun tidak bisa menolaknya. Akhirnya Raes mendekam di dalam penjara. Nyatanya dia terjebak oleh menteri dan Pasha yang sekarang menjadi sekutu. Raes pun memutuskan untuk ikut dalam pemilihan wali kota. Raes pun dibebaskan karena memenangkan hasil suara. Kemudian Raes menawarkan perumahan bagi warganya dan cukup membayar setengahnya. Sisanya dicicil selama 10 tahun. Tiba-tiba terjadi kerusuhan di India. Pertikaian dua agama terjadi di sana. Raes mementingkan sosial. Dia berusaha mencukupi kebutuhan warga di kotanya, meskipun perbedaan agama di antara mereka. Dan bisnis Raes pun terancam bangkrut. Dia tidak bisa menjalankan bisnis dan konstruksi perumahannya. Hutangnya semakin bertambah. Raes harus mencari cara untuk mengembalikan keuangannya. Bahkan menteri yang sekarang menjadi musuhnya mencabut pembangunan izinnya. Raes sekarang terpuruk. Raes pun kembali ke Musa untuk meminta bantuannya. Kemudian Musa menyuruh Raes mengirimkan emas ke Bombay di tengah penjagaan polisi yang sangat ketat. Namun ada sesuatu di balik emas tersebut. Dibantu Tamla melalui jalur laut, Raes pun mendapatkan bayaran uang yang sangat melimpah atas pekerjaan itu. Lalu berita muncul, terjadi ledakan di 5 wilayah dan itu mengarah ke Gujarat pelakunya. Polisi lalu mengidentifikasi ternyata bom berasal dari emas yang dikirim Musa melalui Raes. Raes sangat terpukul dan bersalah karena tidak sesuai dengan prinsipnya. Karena perbuatannya ribuan orang pun meninggal. Musa telah mengkhianatinya. Tamla bunuh diri dan Raes diminta melarikan diri, namun ia tidak mau. Akhirnya Raes mendatangi Musa dan menghabisi sekelompok mereka, dan terakhir Musa dibunuhnya. Akhirnya di akhir film ini Raes ditangkap polisi. Kemudian Raes meminta kepada Majmuda untuk membunuhnya. Akhirnya Raes pun mati setelah ditembak Majmuda dan film pun selesai.